rabbal alamin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Rizal Barakah. Kepada beliau tafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله Sadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu acara yang kami tunggu-tunggu, yaitu ceramah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh tuan guru kita, yaitu Al Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada beliau kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Takbir. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Udhkur salat ala Nabi. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man dana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina سيدنا وأسوتنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Saya kira ada duitnya sini Bang. Kalau ada duitnya saya akan berikan pertanyaan untuk anak-anak biar tidak ribut anak-anaknya. Ternyata kosong duitnya. Sayang kita hormati para habaib, para alim ulama yang harus kita hormati, kita muliakan, kita agungkan mereka. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, Masya Allah yang hadir bersama kita, komunitas pencinta Al-Quran tadi ya, Al-Quran, terus pengurus masjid yang kita cintai, masjid apa tadi, ada 2 masjid, Al-Hikmah sama Al-Muttaqin, segenap pengurusnya, keluarga besar saudara Ahmad Chandra yang malam hari ini kita datang memenuhi undangan beliau, Ketua RT dan masyarakat jamaah RT 7879. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah muliakan kita semulia-mulianya. Allah Subhanahu wa taala ikut agungkan kita malam hari ini di hadapan semua para malaikatnya, dan kita hadir di tempat ini dalam acara yang menunjukkan ketakwaan dalam hati setiap yang menghadirinya, kata Allah, di salah satu taman daripada taman surga Allah. Di pertemuan dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya pertemuan yang kita hadiri malam hari ini, kita harus tahu anugerah yang Allah berikan tidak ukurannya, persamaannya dengan dunia serta isinya, enggak. Anugerah yang Allah siapkan dalam setiap ajaran yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad
yang ada dalam agama syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Setiap ajarannya, bahkan jangankan yang wajib, yang sunnahnya, ada bahkan etika sopan santunnya yang Allah tawarkan kepada kita, bukan ukurannya dunia serta isinya. Dunia serta isinya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi anugerah yang Allah berikan berkat kita mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad. Walaupun hanya sekadar senyuman yang kita lakukan karena Allah dan Rasulnya, maka yang Allah kasih hadiah anugerah lebih besar, lebih agung, lebih mulia dan istimewa, lebih baik daripada dunia serta isinya. Mudah-mudahan berkat duduk kita bersimpu di hadapan Allah di salah satu taman daripada taman surga Allah, di pertemuan yang dihadiri oleh para malaikat Allah yang kita saat ini dibanggakan oleh Allah di hadapan mereka. Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan semua kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Mudah senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabinya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya khair, sambil bagi-bagi nasinya kita baca qasidah dulu. Ya, biar konsentrasinya ndak bubar karena kotaan yang dibagi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زعمت ساعته النصارى بنبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه وحتاكم. مولاي
وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Satu kali antum mengangkat suara untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad, maka setiap kali Allah akan gugurkan, hapuskan dari antum semua dosa. Satu kali dengan rasa cinta antum selawat kepada Nabi besar Muhammad yang Allah berikan lebih daripada dunia serta isinya. Satu kali antum berselawat kepada Nabi besar Muhammad, apalagi mengangkat suara karena cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah malaikatnya akan memberikan 10 kali selawat terhadap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang agung, yang besar, yang mulia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebab berkah Nabi besar Muhammad. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal galami. Kebaikan dunia yang kita raih dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak kita dapatkan kecuali melalui pelantara Nabi besar Muhammad. Sampai nanti ke akhirat, kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak kita dapatkan kecuali melalui pelantara wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengadakan perayaan Maulid IRT 7879 saat ini. Nanti kita akan mengadakan perayaan bersama semua makhluk Allah, dari makhluk pertama manusia sampai terakhir jin sampai terakhir malaikat Allah dan semua makhluk Allah. Nanti di mahsyar kita akan melihat keagungan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengeluk-elukan beliau, yang akan menjunjung tinggi beliau, yang akan memuliakan beliau, yang akan memuja-muji beliau semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali para nabi dan rasul dan umat mereka, tanpa terkecuali yang mukmin, bahkan bukan yang mukmin, yang kafir pun akan memuja-muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang suka berselawat hadir maulid Nabi Muhammad, atau yang tidak suka, mau tidak mau akan ikut memuliakan dan memuja-muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita Muhammad yang Allah nyatakan wa rafa'na laka dzikrak. Allah sudah angkat Nabi kita Muhammad bukan saat lahir Nabi Muhammad, bukan hanya saat Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah angkat Nabi besar Muhammad sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam, sebelum Allah ciptakan bangsa jin, sebelum Allah ciptakan bangsa malaikat, sebelum Allah ciptakan selainnya. Allah sudah angkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih agung, lebih mulia, lebih luar biasa dari yang kita kira. Allah angkat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam, yang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan semua yang ada di surga Allah, bahkan di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dahi malaikat, di leher para bidadari, di tempat-tempat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam sudah tercatat kalimat la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi besar Muhammad, luar biasa Allah muliakan, angkat, istimewakan Nabi besar Muhammad, luar biasa Allah agungkan Nabi besar Muhammad. Dan Allah minta kepada kita sebagai hamba untuk kita bukan hanya mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar cinta Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar mengidolakan Nabi besar Muhammad, tapi diminta oleh Allah untuk kita agungkan Nabi Muhammad, ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, akhlak, budi pekerti, syariat, kita diminta oleh Allah untuk kita agungkan seagung-agungnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah mengatakan siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikannya, Rasulullah tidak ada bentuk satu kebaikan lahir batin, ucapan, perbuatan, tingkah
muamalat apapun kecuali Rasulullah sudah ajarkan kita, beritahu kita kebaikan itu. Rasulullah sudah ajarkan kita, minta untuk kita melakukannya. Sampai beliau mengatakan la tahtagiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliqin. Agama alaihi salatu wasallam, kalian jangan anggap perbuatan baik itu walaupun kecil ia adalah sesuatu yang hina, tidak berharga. Jangan. Kata Nabi besar Muhammad, walaupun sekadar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang manis, jangan kau anggap kecil, hina. Andaikan Allah terima itu senyuman darimu karena engkau lakukan karena Allah dan pas sasarannya, maka balasan yang Allah berikan lebih daripada dunia serta isinya. Dan balasan yang Allah akan berikan selalu akan kita lihat ketika kita hidup di atas dunia. Selalu kita lihat balasan Allah ketika kita tinggalkan dunia, tinggal di alam barzah. Kita akan selalu lihat balasan itu ketika kita berdiri di padang mahsyar. Bahwa ada yang berdiri sampai 50.000 tahunnya, dan balasan itu akan selalu kita lihat walaupun kita hidup di dalam surga Allah. Selama kita hidup dalam surga Allah, kita akan selalu melihat balasan satu senyuman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai kapanpun balasan itu stop. Allah sudah begini, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Allah mengatakan barang siapa berbuat kebaikan walaupun miskal dzarrah, seberat dzarrah, dzarrah itu atom atau seberat sesuatu yang paling ringan. Yarah, kalau memang Allah terima, yarah, dia akan selalu melihatnya. Artinya melihat balasan dari satu yang kecil yang dia lakukan. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak maafkan atas salah yang kita lakukan walaupun seberat atom, sekecil apapun itu salah, maka kita akan selalu melihat hukuman Allah, azab balasan dari Allah. Kita hidup dalam neraka sebelum Allah maafkan salah yang kecil itu. Kalau kebaikan Rasulullah contohkan dengan tersenyum, salahnya mungkin marangut. Marangut. Kalau Allah tidak maafkan salah marangut, maka kita akan selalu melihat balasan dari Allah, hukuman Allah. Maka tidak akan pernah kita masuk ke dalam surga Allah, pindah dari neraka Allah sebelum Allah maafkan itu marangut. Kita datang ke tempat ini sama-sama atas panggilan Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah hadirkan kita, berarti Allah inginkan kebaikan bagi setiap kita yang hadir. Kalau Allah tidak inginkan kebaikan, maka tidak akan pernah satu di antara kita mampu walaupun hanya melangkah satu langkah untuk menghadiri majelis ini, tidak akan pernah mampu. Walaupun bangsa jin manusia bersatu padu, mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk membuat kita bisa maju walaupun satu langkah. Kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak akan pernah sampai kapanpun mereka mampu untuk membuat kita melangkah ke tempat ini walaupun hanya satu langkah. Alhamdulillah Allah hadirkan kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita duduk bersama di tempat ini. Anugerah yang Allah berikan sekali lagi bukan ukurannya dunia seisinya. Dunia seisinya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menegaskan sehelai sayap nyamuk lebih berharga daripada dunia seisinya. Bu, Pak, pernah dengar ada orang punya dunia seisinya? Pernah enggak? Punya dia semua dunia seisinya. Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran, cerita Qarun. Qarun pernah mampir ke sini, pernah? Qarun pernah tahu ada batu bara? Qarun hanya tahunya emas dan perak, dan hartanya hanya di sana, daerah Palestina, sana tempat tinggalnya Nabi Allah Musa, karena ia bagian daripada umat Nabi Allah Musa. Allah ceritakan Qarun
Dan Allah cerita bagaimana Allah habiskan harta Qarun bersama gurunnya dalam sekejap. Qarun cari harta, numpuk harta itu bertahun-tahun, bertahun-tahun dia kumpulkan, dia tumpukan harta, tumpuk sampai Qarun jadi orang yang paling gagah. Yang ditumpuk oleh Qarun bertahun-tahun itu Allah lenyapkan dalam sekejap. Wa khasabna bihi wa bidarihil ard. Kami isap atau kami tenggelamkan ia dan isi rumahnya semua beserta harta-hartanya ditelan bumi. Habislah kisah-kisah kisah hikayat Qarun, habis sekejap Allah Subhanahu wa taala musnahkan harta Qarun. Kecil. Tapi saking hebatnya banyaknya harta Qarun yang melimpah ruah itu sampai kalau orang ketemu di Samarinda, ketemu peti isinya ada emas, Masya Allah perhiasan, orang ngomong itu hartakah? Padahal kan Qarun sama di sana aja bang, tidak ada sampai sini hartanya. Tapi saking hebatnya banyaknya harta Qarun sampai yang di sini pun dinyatakan hartakah. Padahal Allah mengatakan ada orang-orang sebelum Qarun yang lebih banyak hartanya, yang lebih kuat dari Qarun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dibinasakan oleh Allah karena perbuatan maksiatnya. Yang Allah berikan kepada kita bukan dunia. Kenapa? Kalau Allah berikan kepada kita dunia repot bang. Karena kalau sudah kita dapat dunia, mulai terbuka dunia, yang tadinya dia jadi imam masjid sudah tidak jadi lagi imam masjid. Yang tadinya iktikaf di masjid sudah tidak lagi iktikaf di masjid, iktikafnya di pasar pagi sana bang. Kenapa? Ada fulus, ada dunia. Yang dinyatakan oleh ulama kita ashar min Harut wa Marut, lebih paten sihirnya daripada Harut wa Marut. Yang Allah ceritakan namanya kisah sihir mereka harta fulus. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yuhibbul mala hubban jamma ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian kalau makan harta waris aklan lama habis tanpa tersisa, dan kalian cinta kepada harta kecintaan yang luar biasa besar, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai ada istilah di tengah-tengah kita, kullu bil fulus tembus wal kasar jadi halus, mapi fulus padahal fulus kalau dimakan tidak bisa bikin kenyang juga bang. Nah, ada juga orang makan fulus. Yang Allah berikan bukan fulus, yang jauh lebih hebat, anugerah besar, istimewa, mahal, kekal, baik daripada fulus. Yang Allah berikan kepada kita berkat kumpul kita di malam hari ini lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada Qarun, dan 1 miliar Qarun yang hidup di dunia, jauh lebih banyak, jauh lebih baik, jauh lebih mahal, jauh lebih istimewa, jauh lebih kekal. Dan insya Allah yang Allah berikan kepada kita membuahkan manfaat, keberkahan, kebaikan bagi kita untuk kehidupan kita di dunia sampai akhirat insya Allah. Kenapa? Karena yang kita raih, yang kita dapatkan di tempat ini anugerah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah tidak berikan kepada orang yang hadir di tempat ini kecuali Allah berikan hanya kebaikan bagi mereka. Kenapa? Karena tidak akan pernah Allah mengumpulkan manusia hambanya di tempat yang baik, yang mulia kalau Allah tidak inginkan kebaikan kemuliaan bagi mereka. Tidak, pasti Allah berikan kebaikan, Allah berikan kemuliaan kepada kita, siapapun kita, apapun niat kita. Kenapa? Karena kita sudah berkumpul di tempat yang baik, yang mulia. Kalau Allah tidak inginkan kita kebaikan kemuliaan, Allah inginkan sebaliknya, maka Allah akan kumpulkan kita di tempat sebaliknya, bukan di sini. Kalau sudah Allah kumpulkan kita di sini, berarti kita yakin Allah inginkan kebaikan kemuliaan bagi kita.
Kalau tidak akan pernah Allah kita mampu untuk hadir di tempat yang baik yang mulia ini. Alhamdulillah, semua kita dapatkan berkah wasilah Nabi Muhammad sampai nanti di akhirat, sampai kita nanti berdiri di padang mahsyar. Kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah, kita terutama umat Nabi besar Muhammad, karena wasilah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa, kalimat mereka satu, nafsi nafsi. Ya Allah selamatkan jiwaku, ya Allah selamatkan jiwaku. Artinya kalian selamatkan jiwa kalian masing-masing. Kami pun menyelamatkan jiwa kami masing-masing. Istilahnya saking luar biasanya kondisi saat itu di hari kiamat, sampai mereka mengatakan al-yauma ghadabar rabb la yaghdab qablahu wala ba'dahu abadan. Di saat ini Allah murka, belum pernah ia murka sebelum dan setelahnya selamanya. Sampai mereka mengatakan nafsi nafsi. Nabi Ibrahim lupa dengan ayahnya bundanya. Nabi Allah Adam lupa dengan istri anak-anaknya. Nabi Allah Musa Isa lupa dengan bunda mereka. Yang mereka minta nafsi nafsi. Ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Bahkan ada riwayat Nabi Isa mengatakan ya Rabb nafsu Isa la nafsu Maryam. Ya Allah selamatkan jiwa Isa, bukan jiwa bunda Maryam. Hanya satu yang teriak ummati ummati, Nabi kita Muhammad. Saking sayangnya Nabi kita Muhammad kepada kita umat, beliau tidak bedakan, samakan nafsi dan ya Rab ummati ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Rasulullah tidak ngomong ya Allah selamatkan bundaku Aminah, anakku Fatimah, istriku Khadijah, cucuku Hasan Husain, menantuku Ali bin Abi Thalib dan semua. Enggak. Kalau Rasulullah seperti itu, siapa yang akan bisa menyelamatkan kita? Bahkan Rasulullah menyamakan kita dengan semua umatnya, yang taat atau yang tidak, yang banyak kebaikannya atau yang banyak kejelekannya. Rasulullah mengatakan ummati ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Antum umat Nabi Muhammad bukan? Semua yang hadir di tempat ini umat Nabi Muhammad bukan? Alhamdulillah. Sama, ya Allah selamatkan umatku. Sebagaimana beliau ketika hidup beliau mengatakan kullukum tadkhulunal jannah, semua kalian aku berharap masuk ke dalam surga Allah wahai umatku. Rasulullah ngomong semua kalian yang amalnya banyak, kebaikannya masuk surga anda. Semua kalian yang ahli taat masuk surga anda. Semua kalian yang bertakwa kepada Allah masuk surga anda. Rasulullah mengatakan kullukum, semua kalian tanpa terkecuali wahai umatku tadkhulunal jannah, kalian aku harap semua tanpa terkecuali masuk ke dalam surga Allah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga di sini? Adakah di sini yang tidak mau masuk surga? Semua pasti mau masuk surga. Nah, semua mau masuk surga. Kata Rasulullah, semua kalian masuk surga, siapapun kalian, kecuali yang tidak mau. Kalau yang tidak mau ya terserah dia. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Rasulullah memberikan kesempatan kepada setiap kita tanpa terkecuali. Walaupun kita orang yang paling hina di mata manusia, Rasulullah harapkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita sebanyak gunung-gunung yang ada di muka bumi, Rasulullah mengharap kita pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali Rasulullah mengharapkan semua masuk ke dalam surga Allah. Tapi tatkala Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali mereka yang enggan untuk masuk ke dalam surga, maka sahabat bertanya karena mereka heran, kenapa ada yang tidak mau masuk ke dalam surga? Sampai mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk ke dalam surga itu ya Rasulullah? Kan perlu tahu siapa yang enggan.
Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mau taat kepadaku, patuh kepadaku, ia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang tidak mau taat, patuh kepadaku, mereka lah yang enggan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, saya yakin antum hamba-hamba Allah yang taat, karena ada masjid Al-Muttaqin, Masjid Rahmah, dan ada komunitas pencinta Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Berarti manusia-manusia di sekitar ini adalah manusia-manusia yang mau masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Karena mau taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita bahwa syariat yang susah, yang rumit, yang berat. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Tidak ada yang ada dalam syariat agama ini yang bikin kita susah, tidak ada. Semuanya ringan, mudah. Sampai Rasulullah menegaskan kepada kita, ma khayyirtu baina itsnaini illa ikhtartu aisarahuma ma lam yakun itsma. Aku tidak diminta oleh Allah untuk memilih syariat yang akan dibebankan kepada kalian, kecuali aku pilih yang paling ringan dari kedua pilihan yang ringan, kecuali jika ada di dalamnya dosa. Keringan. Berbeda dengan syariat sebelum kita. Antum tahu syariat sebelum kita. Kalau kita kan kalau berbuat dosa cukup apa? Cukup taubat. Cukup bertaubat. Apa taubat itu syaratnya? Satu, menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, niat untuk tidak mengulanginya. Kalau memang kita sungguh-sungguh, maka taubat kita dinamakan taubatan nasuh. Kalau taubatan nasuh, maka dosa kita sebesar apapun diampuni, dimaafkan oleh Allah. Kalau umat Nabi Musa tidak cukup dengan taubatan nasuh, tidak cukup. Tatkala mereka menyembah berhala, ijil, patung sapi itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka jika mereka ingin mendapatkan atau diterima taubat mereka oleh Allah. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Allah mengatakan, bunuhlah diri kalian. Itu adalah sesuatu yang baik di sisi Tuhan kalian. Maka Tuhan kalian akan menerima taubat bagi kalian. Subhanallah. Diterima taubat mereka dengan membunuh diri mereka. Maka kala itu ada riwayat, terbunuhlah kurang lebih 70.000 orang Yahudi Bani Israel umat Nabi Musa. Baru Allah terima taubat mereka. Kalau kita alhamdulillah baju kita kena najis ujungnya, misalnya baju kena najis ujung, cukup dicuci aja Bang, selesai, hilang najisnya. Tidak perlu digunting. Kalau umat Nabi Musa, kalau ada najis harus digunting, tidak bisa dibersihkan. Alhamdulillah kita tinggal dicuci aja Bang, apalagi sekarang di Samarinda, Masya Allah, laundry itu luar biasa Bang. Dicucikan kita 5.000 aja bayar sekilo, Masya Allah. Mau satu baju najis tinggal dicuci ya, selesai, bisa dipakai kembali, alhamdulillah. Kalau dipotong-potong habis Bang baju kita, kain kita, semua pakaian kita, alhamdulillah. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad syariat yang ringan, harus kita hargai, hormati, junjung tinggi, jangan dilupakan, ditinggalkan. Terutama syariat yang menjadi tiang agama, yaitu sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Kalau andaikan ada orang datang walaupun lebih gagah dari saya, lebih hebat imamannya dari saya, lebih harat jubahnya, lebih harat bicaranya, lebih harat, bisa terbang Bang, bisa terbang, apalagi pandirannya bukan hanya di sepatunya, pandirannya itu sudah ke langit. Kisahnya ma'rifat
God kalau ngajak kita untuk meninggalkan sholat, jangan diumpati itu iblis, syaitan yang Allah perintahkan kita minal jinnati. Kalau Allah kan perintahkan kita sholat. Dari surat Baqarah itu Allah perintahkan sholat. Dari surat Al-Fatihah kan itu surat yang dibaca di dalam sholat. Berarti Allah perintahkan kita sholat. Nabi besar Muhammad juga perintahkan kita untuk sholat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk banyak-banyak sholat sunnah. Bahkan Rasulullah bengkak kakinya kalau beliau sholat di malam hari. Kan yagum minal laili hatta tawarramat gadama. Beliau dahulu bangun di malam hari sampai bengkak kedua kaki Nabi besar Muhammad. Salat bengkak kenapa? Bengkak karena salat. Kalau kita ini bengkak kenapa? Asam urat. Nah, asam urat bengkak. Rasulullah bukan asam urat, bengkak kakinya. Kenapa? Karena lawas, lama berdiri waktu beliau sholat, lama berdirinya. Rasulullah kalau sholat tuh setiap rakaatnya bisa 5 sampai 6 7 juz satu rakaat. Kalau kita sholat tarawih aja 20 rakaat, bacanya yang cepat-cepat masih banyak yang tidak mau 20 rakaat. Padahal 30 menit aja bang. Padahal 30 menit. Rasulullah kalau sholat satu rakaatnya 5 sampai 7 juz. Kira-kira sanggup? Rasulullah tidak banyak sholat setiap malamnya, hanya 11, paling full 13 rakaat. Tapi satu rakaat 5 juz. Kira-kira sanggup? Nah, wajar bengkak kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sholat tarawih 20 rakaat, bengkak tak? Pernah bengkak? Enggak. Hah? Pada Rasulullah hanya 11 rakaat, 13 rakaat, bengkak. Kita 20 enggak bengkak. 20 pun ringan, ya insyaallah 20 ringan, hanya 30 menit paling lawas. Hanya 30 menit. Kalau orang bahari memang lawas mereka sholat tarawih. Sahabat Rasulullah mereka lama sholat tarawih. Karenanya namanya tarawih. Tarawih. Kenapa? Karena mereka setiap 4 rakaat zaman sahabat itu mereka istirahat dulu. Kenapa? Karena bacaannya lawas. Makanya tarawih setiap 4 rakaat istirahat dulu, 4 rakaat istirahat dulu. Kenapa? Karena lawas. Apalagi di masa Sayyidina Utsman bin Affan, lebih panjang, lebih lawas. Karena kadang mereka namanya bertumpu kepada tongkat. Kenapa? Karena lawasnya. Ayo biasakan sholat qabliyah ba'diyah sebelum sholat 5 waktu, dan biasakan berjamaah 5 waktunya. Ya, biasakan berjamaah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat 5 waktu berjamaah, maka seakan-akan ia telah memenuhi daratan lautan yang ada di muka bumi ini dengan ibadat kepada Allah. Walaupun sholatnya hanya di Samarinda, kalau 5 waktunya berjamaah, maka dicatat seakan-akan dia sholat dari bumi sebelah timur sampai bumi sebelah barat. Daratnya, lautnya dia penuhi dengan sholat, karena hanya dengan 5 waktu berjamaah. Antum kenal iblis? Bu, ada yang kenal iblis? Kenal gak iblis? Masa ada kenal? Pak, kenal gak iblis pak? Bohong, gak kenal iblis. On baca dalam Al-Quran iblis fasajadu illa iblis, betul gak? Kenal gak? Kenal bang. Kita dikenalkan Allah iblis. Antum tahu iblis? Iblis itu kalau ibadatnya top, jauh lebih top dari kita ibadat. Diriwayatkan oleh ulama, tidak ada tempat sejengkal di langit pertama sampai ke-7 kecuali iblis pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah. Kita kan baru bumi aja bang. Antum tahu beda bumi dengan langit pertama? Tahu enggak? Beda bumi dengan langit pertama luasnya itu, kalau kelereng kan paling ganan segini ya, kelerengnya paling ganan. Kalau kelereng ditaruh di padang pasir yang luas, yang kanan kiri depan belakang itu tidak ada ujungnya, itu kelereng ibarat bumi, langit pertama ibarat padang pasir yang luas. Bumi langit pertama dengan langit kedua seperti itu.
bagaikan kelereng yang ditaruh di tengah padang pasir yang tanpa bertepi. Langit pertama bagaikan kelereng, langit kedua padang pasir yang tanpa bertepi. Begitu juga langit ketiga sampai ke seterusnya. Itu ulama mengatakan tidak ada tempat sejengkal di langit pertama sampai ketujuh kecuali iblis pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanding-tanding sholat sujud, nah tidak ada apa-apa dengan iblis. Lebih harat sih sidin iblis. Beliau dikutuk oleh Allah karena enggan sujud kepada Nabi Adam. Karena sebab itu beliau dikutuk, dan salahnya dia sekali tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam enggan, aba wastakbar. Iblis enggan dan sombong. Kenapa? Saya kan sudah penuhi langit bumi, langit semuanya pang ibadat kepada Allah, sujud. Saya kan sudah jenderal bintang 7. Langit pertama ada titel, langit kedua ada titel, ada titelnya alim, abid, zahid, wali, tagi, wadi dan sebagainya. Top titelnya dari Allah, kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adam kan baru lahir bahasanya kan, baru diciptakan. Masa saya yang bintang 7 sujud sama yang baru? Waras gak? Ya, kira-kira kalau iblis tidak sujud kepada Nabi Allah Adam, pantas tidak? Orang baru, iblis sudah melalang buana, tidak ada tempat sejengkal di langit kecuali pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis belum, Nabi Allah Adam belum apa-apa. Iblis kiainya malaikat, Nabi Allah Adam belum apa-apa. Iblis sudah dapat bintang 7 dari Tuhannya Allah, Nabi Allah Adam belum apa. Nabi Allah Adam Allah siapkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah siapkan untuk di muka bumi. Allah siapkan Nabi Adam untuk di muka bumi. Kalau iblis ketika Allah perintah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam tidak mau beliau sujud, kira-kira wajar gak? Wajar gak? Wajar Bang. Kalau kita pakai logika kita wajar. Kenapa? Beliau sudah jenderal bintang 7, ini baru masuk sekolah. Masuk sekolah pun belum kok bintang 7 disuruh sujud kepada yang baru. Kira-kira itu waras atau enggak? Enggak waras. Kalau di segi akal, tapi iblis lupa perintah Tuhannya Allah. Iblis lupa itu perintah Tuhannya Allah. Karena malaikat tidak ada nafsunya, maka ketika Allah perintahkan malaikat, semua malaikat langsung sujud kepada Nabi Allah Adam. Iblis enggak sujud malah sombong. Awas, hati-hati Bang, kena penyakit sombong. Kadang-kadang sekarang ini orang punya ilmu, sudah merasa ilmunya banyak, sudah tahu Bang kalau bicara Al-Quran hadis, Quran hadis, dalilnya Quran hadis, sudah awas, hati-hati. Kalau sudah mulai sedekahnya banyak, setiap hari sedekah 1 juta, 1 miliar setiap hari, mulai sombong. Kalau sudah bangun masjid, sudah sekat 1, 2, 3, mulai sombong. Awas, hati-hati, jangan sampai kita kena penyakit sombong. Karena Fir'aun dahulu sombong, Allah hancurkan Fir'aun, habis Fir'aun. Karena dahulu Qarun sombong, Allah hancurkan Fir'aun, habis Qarun sekejap. Namrud sombong, Allah habiskan Namrud yang karena kesombongannya. Iblis pun yang lebih harat luar biasa, karena sombong habis iblis. Kalau kita sholat Pak, kita disuruh sujud di hadapan Allah atau sujud kepada manusia? Kan sujud kepada Allah. Andaikan kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah, kalau tidak sujud kira-kira lebih bejat dari iblis atau lebih baik dari iblis? Lebih bejat, lebih jahat dari iblis. Kenapa? Iblis kalau sujud kepada Allah tidak ada tempat sejengkal di langit iblis kecuali pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah. Iblis dikutuk oleh Allah bukan karena tidak sujud kepada Allah, tidak sujud kepada makhluk yang baru, hanyar-jar. Dikutuk iblis. Kalau kita berani tidak sholat, sudah habis.
Makanya Allah jadikan sujud itu adalah tiang agama kita, salat adalah tiang agama kita. Rasulullah mengatakan, man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan salat ia telah menghancurkan agamanya. Habis agamanya, tidak dianggap seorang beragama. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan meninggalkan salat, tidak meyakini kewajiban salat, berarti orang itu tidak ada iman. Ada yang tahu apa hukuman dalam agama kita kalau bagi orang yang meninggalkan salat? Ada tahukah? Ada yang tahukah kalau orang meninggalkan salat apa hukumannya dalam agama kita? Ada yang tahu gak? Kalau ada yang tahu, saya kasih kopiah atau namanya tasbih cetekan ini, karena ada yang ini. Tahu gak? Ada yang tahu gak? Kalau orang meninggalkan sholat apapun alasannya, apa hukuman dalam agama? Ya, biar antum tahu semua ya. Jangan sampai nanti ada orang yang datang bawa imamah, bawa jubah, habibkah atau lain habibkah, apapun yang dia ngakunya dia, jangan diumpati, jangan diikuti, karena orang itu pun hukumannya sama. Karena dalam agama kita itu syariat sama, tidak beda. Kalau orang kecil mencuri, potong tangannya, potong. Sampai yang paling tinggi jabatannya presiden, kalau mencuri dalam syariat hukumannya juga potong, sama. Tidak beda, sama. Bukan berarti kalau presiden tidak jadi potong, tidak. Sama. Yang paling rendah kedudukannya dalam agama sampai yang paling tinggi hukumannya sama, tidak beda. Antum tahu hukuman orang yang meninggalkan sholat? Apapun alasannya, mau berbolang, mau biharat pandirannya, apa hukumannya? Hukumannya hukuman mati, pancung. Kenapa? Karena banyak bawa sial, kutukan dari Allah. Karena orang yang tidak sholat itu seribu kutukan datang kepada dirinya, untuk dirinya setiap harinya. Kalau di rumah kita ada orang yang sudah balik tidak sholat, usir dari rumah kita. Kenapa? Karena bikin sial. Kalau orang yang tidak sholat, kehausan, tidak usah kasih minum, biar mati kehausan. Kalau dia lapar, tidak usah kasih makan, biar mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak terhormat, sama dengan anjing babi kedudukannya. Anjing yang akur, anjing yang rabies, sama, tidak beda. Orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, apapun alasannya, siapapun ia, sehebat apapun pandirannya, jubahnya, hukumannya kalau tidak sholat hukuman mati. Antum bisa baca dalam syariat, dalam agama, hukum gisos, bab al-gisos, atau jinayat, babul jinayat, bisa baca dalam kitab namanya kitab fikih. Itu apapun alasannya hukumannya mati. Kalau alasannya males, tapi dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib, maka setelah dihukum mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan muslimin. Kenapa? Muslim tapi bejat, mucil, pendosa ganal, dosanya ganal, pegawai kemungkaran yang paling mungkar, kekejian yang paling keji. Kalau alasannya tidak beriman dengan kewajiban sholat, seperti orang-orang yang saat ini ada ampihan sholat, maka setelah dihukum mati tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib dikuburkan, begitu juga disolatkan. Andaikan dikuburkan di kuburan non muslimin, karena dia bukan seorang muslim di mata Allah, di mata agama dan syariat. Dan jasadnya kalau mau dilempar untuk dijadikan makanan binatang buas, boleh, halal. Itu hukuman agama. Antum bisa baca sendiri dalam kitab jinayat, dalam bab fikih, hukuman fikih. Bab namanya tentang bab ketiga, pasal ketiga dalam aturan agama atau syariat kita. Itu hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia telah mengingkari anugerah besar datangnya dari Allah.
Salat segalanya bang bagi seorang mukmin. Sampai Rasul mengatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan sesuatu yang paling menghibur hatiku, menyenangkan jiwaku ada di dalam salat. Alhamdulillah, selayaknya kita seorang mukmin mukminah mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad harus suka salat. Bu, kepengen sogi bu, kepengen sogi, pengen kaya lebih daripada 9 naga yang ada di Indonesia, atau ada 9 naga di dunia, lebih daripada 9 naga soginya, dan 9 naga itu tidak bisa membeli apa yang kita miliki. Mau? Rasulullah mengatakan walal fagr ma'adduha, selagi orang itu mau sholat sunat duha, insya Allah tidak akan tertimpa penyakit fakir. Bukan fakir harta. Harta itu kecil. Tadi ukuran anugerah yang Allah berikan kepada terhadap kebaikan kita bukan ukurannya harta. Harta itu kecil. Fakir ketenangan, hatinya selalu galau, selalu gelisah, selalu tidak nyaman, tidak tentram, tenang jiwanya. Kira-kira bisa dibeli dengan dunia seisinya ketenangan, ketenangan hati jiwa. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya bisa dibeli dengan orang yang ingat kepada Allah. Dan Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. 9 naga yang ada di Indonesia kalau mereka kumpulkan duitnya beli ketenangan tidak akan. Kenapa? Kecil, tidak ada nilainya yang mereka miliki. Ketenangan jauh lebih mahal yang disiapkan oleh Allah bagi hamba yang beriman. Sekarang nih fakir rumah tangga mawaddah rahmah sakinah, maka kita akan bisa hidupkan mawaddah rahmah sakinah dalam rumah tangga kita dengan sholat, diantaranya sholat sunnah duha dan yang lainnya. Karena fakir yang ditakutkan itu bukan fakir harta, tapi takut fakir, bukan fakirnya sendiri, takut fakir. Mau sedekah takut, mau berbuat baik takut, mau beli ini takut. Nah, kenapa? Karena takut fakir. Seakan-akan kalau dia sedekah dia akan jadi fakir. Enggak, Rasulullah mengatakan managas mal min sadaqah bal yazah, hatta tidak akan pernah berkurang dari sedekah, bahkan harta yang disedekahkan itu akan bertambah. Kalau pengen sugih banyak sedekah. Ini ajaran Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah kita punya Tuhan Allah. Ayo mari dari sekarang harus kita dekatkan diri kita dengan Allah. Rasulullah menyuruh kita ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Tuhanmu Allah tatkala engkau dalam keadaan senang, lapang, tidak sibuk, punya umur dan lain sebagainya. Kenalkan dirimu dengan Allah dengan apa? Dengan melaksanakan sholat dan dengan berbagai macam ketaatan. Ya'rifka fi syiddah. Kalau engkau dalam keadaan sulit, maka Allah akan kenal. Ya Rab, akan kenal ini suara hambaku fulan. Langsung Allah kenal ini suara hambaku fulan. Apa yang dia inginkan? Allah akan inginkan. Kalau Allah sayang, Allah tidak langsung berikan apa yang dia inginkan. Allah kepengen mendengarkan teriakannya, tangisnya, rengekannya, keluhannya, pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau doa malam ini harus kabul besok, berarti tidak. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh pasti Allah terima, tapi terimanya sesuai dengan ketetapan Allah. Ada waktunya, Kalau kepengen kelas 1 SMA nanti Bang SD dulu selesaikan SMP, baru nanti waktunya 1 SMA. Nak SD mau langsung SMA ya ndak bi? Baru kelas 1 SD mau kelas 1 SMA, kira-kira bisa enggak? Mimpi. Kenapa? Sabar, lanjutkan dulu di kelas 2, selesai lanjutkan dulu SMP, baru nanti pasti akan kelas 1 SM. Begitu juga kita. Yang penting kita minta sama Allah, yakin Allah kabulkan, husnudzon kepada Allah. Setelah itu serahkan kepada Allah, pasti Allah kabulkan.
Walaupun Allah tidak berikan sesuai permintaan kita, kenapa? Kalau Allah berikan kita sesuai permintaan kita, kenapa? Habis, hancur, tidak akan namanya berjalan dunia ini. Kenapa? Karena semua minta sugi, bang. Karena minta ya Allah bil fulus, ya Allah bil fulus, ya Allah bil fulus, kullu bil fulus mulus. Wiritannya bil fulus. Kalau seandainya semua orang di dunia ini kaya, kira-kira kacau dah dunia. Siapa yang mau nanam padi? Siapa yang mau buka warung sembako? Siapa yang mau berjalan? Siapa? Ya habis, tak bisa jalan. Nah, semua yang berdoa nanti ketika di hari kiamat ada Allah yang simpan doanya, nanti Allah berikan di hari kiamat. Maka semua kita akan berharap-harap doa yang selama kita hidup di atas dunia yang kita panjatkan kepada Allah tidak Allah kabulkan, kecuali hanya Allah berikan kebaikan pahalanya di akhirat. Kenapa? Karena kita sana membutuhkan pahala. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita malam hari ini. Mumpung masih ada malaikat, kalau antum mau minta kepada Allah hajat, minta sama Allah hajat. Minta apapun yang antum inginkan, minta hajat. Tapi jangan minta yang meramput aja, bang. Minta jadi nabi. Nah, ini meramput, ini bungul ini berarti. Nah, suruh minta jadi nabi, minta jadi malaikat Jibril. La ilaha. Nah, ini berarti bukan salah, ini salah orangnya ini. Berarti ini ada koslet sedikit. Ya, minta itu yang benar. Mau minta soge seperti Nabi Sulaiman, fadhil, silahkan, tidak jadi masalah. Karena Allah punya yang lebih daripada yang dimiliki oleh semiliar Nabi Sulaiman. Allah pengen minta calon suami yang ganteng, gagah, bungas, pilih, silahkan. Minta calon istri yang gagah, bungas, fadhil, silah. Minta rumah tangga penuh mawaddah rahmah sakinah, fadhil, silahkan. Minta jadikan suami kita yang ada ini, yang ada aja, bang. Suami yang ada ini jadi soleh, tidak lagi perengutan, tidak lagi pemarahan, tidak lagi macam-macam, tidak lagi kasar ucapannya, lemah lembut, masya Allah. Minta sama Allah, minta pengen istrinya tidak lagi pemamaian, misalnya tidak lagi penyirikan dan lain sebagainya. Ya minta sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah, curhat dengan Allah. Jangan curhat di BB, jangan curhat di Facebook, jangan curhat di Instagram, jangan curhat di YouTube, jangan curhat di namanya WA, jangan curhat di mayanfa, tidak manfaat. Kita curhat kepada makhluk yang lemah seperti kita, yang dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk Rasulullah mengajarkan seorang anak sahabat, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Coba Rasulullah mengajarkan anak kecil, wahai anak kecil, jika engkau minta, mintalah kepada Tuhanmu Allah. Kalau mengharap bantuan, mengharaplah bantuan hanya kepada Tuhanmu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim? Kenapa? Karena orang kalau sudah sibuk dengan akhiratnya, maka dunia akan tunduk di hadapannya. Kalau antum menyibukkan diri antum untuk kebaikan, maka dunia rizki itu gampang datangnya, bang. Dan gampang, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghantarkan untuk kita dibukakan oleh Tuhan kita Allah rizki. Bukan berarti kalau kita hadir maulid, hadir namanya pengajian, hadir majelis ta'lim, melaksanakan ibadat sholat, rizki kita kurangin. Enggak, rizki sudah dicatat oleh Allah sebelum kita lahir. Mau tidak mau itulah rizki kita, tidak berkurang dan bertambah. Walaupun kita sibuk setengah mati, bang, ya itu sudah, bang. Walaupun kita tidak sibuk, yang penting kita cari. Tidak bisa, bang, pengen kenyang tidak mau makan, ya harus ikan pengen kenyang, ya harus jangan, tidak mau, ya harus makan, bang. Ini kita hidup di dunia, itu aturan dunia. Kalau kepengen punya anak, ya kawin. Kepengen punya anak tapi tidak mau kawin, kira-kira bu bisa, bu? Ya kalau kepengen punya anak, ya tidak mau, anak punya anak tapi tidak mau anak.
Allah mampu, ya Allah memang mampu, tapi Allah kasih kita jalur, ada wasilahnya, ada penyebabnya, jalannya. Ayo mari kita minta sama Allah masing-masing. Di tempat ini kita minta sama Allah, dan kita biasakan kita selalu minta kepada Allah. Biasakan, dilatih bang. Kalau gagal kan biasa gagal, kita di dunia juga gagal, ABC gagal pak, biasa. Yang penting ketika kita minta kepada Allah, Allah suka walaupun Allah tidak ngasih. Allah tidak ngasih bukan Allah pelit. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dikasih ini mucil nih, tidak lagi ada iktikaf di masjid, iktikaf di drone, Celsius dan lain sebagainya. Kenapa? Ya itu sudah Allah tahu. Allah maha tahu yang terbaik bagi kita. Nah, yang penting kita minta sama Allah di malam hari ini, minta sama Allah. Ya Maulana ya Mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaik bil habib bihadzal jama' al karim al syahim al azim, taqdi hajatina, taqdi hajatina. Antum minta hajat antum, taqdi hajatina, taqdi hajatina, taqdi hajatina. Minta apapun hajat, jangan malu. Ini Allah, tidak boleh kita malu. Minta sama Allah. Minta apapun, jangan sampai minta jadi nabi atau malaikat ya. Minta apapun kita sama Allah Subhanahu wa taala. Taqdi hajatina ya Rabb, 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 taqdi hajatina ya Rabb. Ya Rabb taqdi hajatina ya Rabb, taqdi hajatina ya Rabb, taqdi hajatina ya Rabb. Ya Rabb taqdi hajatina ya Rabb, taqdi hajatina, taqdi hajatina ya Rabb bil habib sallallahu alaihi wasallam bihadzal jama' karim syahim al azim, innak taqdi hajatina, taqdi hajatina, taqdi hajatina wa hajat sahibil bait Ahmad Chandra insyaallah, wa hajatil muslimin qarib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Al Habib semoga menjadi bekal kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al Habib Hasim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau tafaddal masykurah. Kita mintakan orang tua ya. Saya masih muda. Kita minta orang tua karena Rasulullah bilang al barakah fi kibarikum. Berkah itu ada pada orang tua kalian. Ini ada orang tua bersama kita di hadapan kita. Kita minta berkah. Artinya kalau doa diiringi berkah, walaupun doanya pendek, halus, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kalau berkah insyaallah dah habis kebaikannya. Insyaallah kita minta kalau minta. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا الله والأحياء منهم والأموات آمين يا الله آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين يا الله وعافية في الجسد آمين يا الله وزيادة في العلم آمين يا وبركة في الله رزقه وتوبة آمين يا قبل الله. الموت ورحمة يا بعد الله. الموت آمين يا الله اللهم هون علينا في يا سكرات الموت الله آمين والنجاة من النار والعفو عند آمين الحساب يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين يا وفي الله الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يا يصفون الله آمين وسلام على المرسلين والحمد لله آمين رب يا العالمين. الله يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taqabbalallahu minkum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ke acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Mari kita tutup dengan acara ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari keluarga Ahmad Chandra yaitu selaku Ahlul Bait, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari acara kami. Kami mohon doa semoga kita bisa berjumpa lagi di majelis-majelis selanjutnya. Baik, kami tutup dengan membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majlis, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari ana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.